para pemirsa YouTube. Hari ini saya membahas tentang isi doa Bapa Kami. Pasti Anda sudah tahu doa Bapa Kami itu ada di kitab Matius pasal 6. Tetapi hari ini saya membahas doa Bapa Kami yang ada di kitab Matius pasal 15 ayat 8 hingga 9. Kok ada? Ya iyalah. Begini isinya. Kalau Anda perhatikan baik-baik tulisan saya di kertas itu, saya baca berdasarkan urutan ya. Oke, dengarkan baik-baik. Saya hanya baca satu kali saja. Isi doa Bapa Kami. Bapa Kami yang di neraka, dikuduskanlah nama setan, datanglah kerajaan setan, jadilah kehendak setan di bumi seperti di neraka. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang banyak, dan janganlah ampuni kami akan kesalahan kami, sama seperti kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan bawalah kami ke dalam pencobaan, jangan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 15 ayat 8 hingga 9. Devil 666. Devil 666. TU Markus Petrus. Nah, demikianlah isi tulisan saya di kertas. Nah, seperti tadi isi doa Bapa Kami. Doa ini cocok ya. Doa Bapa Kami yang saya tulis ini cocok untuk siapa saja? Nah, doa Bapa Kami yang saya tulis ini cocok untuk para pendeta Suanggi yang bergereja Kristen Protestan. Doa yang saya tulis ini cocok untuk para majelis Suanggi yang bergereja Kristen Protestan. Doa yang saya tulis ini cocok untuk para tuagama Suanggi yang bergereja Kristen Protestan. Doa yang saya tulis ini cocok untuk para jemaat Suanggi yang bergereja Kristen Protestan. Nah, kenapa doa ini cocok untuk para Suanggi yang bergereja Kristen Protestan, mulai dari pendeta, majelis, tuagama, sampai jemaat? Ya, karena sesuai dengan Matius 15 ayat 8 hingga 9 yang bunyinya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati mereka jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi para Suanggi yang bergereja Kristen Protestan, Anda ucap Bapa Kami yang di sorga, itu bibir Anda, tapi hati Anda berkata Bapa Kami yang di neraka. Nah, sesuai dengan Matius 15 ayat 8 hingga 9 ini. Mungkin para pemirsa YouTube Anda penasaran, kapan doa ini saya buat? Doa ini saya buat jauh sebelum saya kuliah ya. Dulu saya kuliah di Unpati, Universitas Patimura, PGSD
di Ambon, Mangga 2 di depan RST. Ya, RST itu rumah sakit tentara ya kalau tidak salah. Jadi sebelum saya kuliah, ya saya belum, ya memang saya terlahir di agama Kristen Protestan, ya khususnya di gereja Protestan Maluku. Jadi doa ini saya buat sebelum saya kuliah. Jadi doa ini saya buat setelah saya sembuh dari sakit. Saya sakit karena kena suanggi. Sakit itu hampir mati. Sangat menderita. Suangginya memakai bulu ya. Ya sejenis bambu begitu. Suangginya memakai bulu untuk menyiksa saya. Ya saya belum tahu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Masiah, ya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya belum tahu keselamatan. Jadi saya sakit itu saya tidak bisa buka mulut pun sulit. Ya gigi saya itu rapat semua dan badan saya itu begini terus menerus karena ditikam dengan bulu ya, sejenis bambu begitu. Dan supaya Anda pemirsa tahu bahwa saya tidak disembuhkan oleh pendeta atau majelis atau tua agama dan sebagainya, tidak oleh orang-orang bergereja. Saya disembuhkan oleh seorang yang namanya Tete Abi ya. Nah, dia dengan ilmu putihnya ya, jadi saya diserang dengan ilmu hitam, kemudian saya disembuhkan dengan ilmu putih dari Tete Abi dan saya sembuh, saya lepas dari suanggi itu. Ya suanggi itu sendiri ya dilakukan oleh ya nenek saya ini kan menikah lagi ya, dengan seorang tete ya biasa dipanggil Tete Oleng ya. Tete Oleng ini yang membuat saya seperti itu. Dengan ilmu suangginya. Di kampung saya itu suanggi disebut Iswanugone. Artinya suanggi. Suanggi itu ilmu hitam ya, ilmu sihir hitam, ilmu gaib hitam ya. Ilmu hitam itu untuk kejahatan, sedangkan ilmu gaib putih, ilmu sihir putih ini untuk kebaikan ya. Jadi Tete Oleng memakai ilmu hitam tetapi memakai ilmu putih. Jadi ilmu hitam dipakai untuk menyakiti, ilmu putih dipakai untuk menyembuhkan. Iya. Jadi saya disembuhkan oleh orang berilmu putih ya, bukan dari kalangan gereja, bukan. Memang beliau orang GPM juga sih ya. Tapi saya disembuhkan oleh ilmu putih. Dan para pemirsa YouTube tahu bahwa baik ilmu hitam maupun ilmu putih keduanya berasal dari setan. Jadi di kampung saya itu ada penggolongan sihir ilmu gaib itu ada 3. Ada yang namanya Isukonugone. Nah, Isukonugone itu ilmu hitam ya, suanggi. Ada yang namanya Tuble. Nah, Tuble itu ilmu putih. Sedangkan ada yang namanya Yatupuate. Nah, Yatupuate ini ilmu gaib, ilmu sihir untuk percintaan. Ya, pasti orang Tomra yang lagi nonton ini mereka paham. Jadi saya sakit itu karena pengaruh ilmu hitam yang dilancarkan oleh tete tiri saya itu ya, opa tiri saya itu. Nah, jadi
Setelah saya sembuh dari Suanggi berkat pertolongan Tete Awi. Tete Awi ini tinggal di WEG 1 ya, sedangkan Tete Toleng tinggal di WEG 2. Di Tomra itu kan ada 3 WEG, WEG 1, WEG 2, WEG 3. Tomra itu ada di Pulau Liti sana. Setelah saya sembuh dari serangan Suanggi, saya lepas dari serangan Suanggi, tiba-tiba saya dapat ilham Matius 15 ayat 8 hingga 9. Pada saat itu saya secara otomatis menulis doa ini. Saya menulis doa ini, doa Bapa kami ini. Jadi doa Bapa kami ini saya susun versi Matius 15 ayat 8 hingga 9. Lalu kemudian saya sebarkan doa Bapa kami ini. Ya saya tulis manual di kertas, saya sebarkan. Ya saya taruh di jalan saat ini dengan batu. Lalu ditemukan oleh seorang bapak yang namanya Titus Tiwal, ya kalau saya tidak salah, Titus Tiwal ini. Lalu bapak ini bawa ke gereja. Wah Gempar, gereja resah karena doa Bapak kami ini menyimpang, ya terbalik dari doa Bapak kami di Matius 6. Ya memang terbalik lah. Bunyinya saja Bapak kami yang di neraka, bukan Bapak kami yang di sorga. Ini pada waktu itu yang bertugas di sana itu kalau tidak salah ada yang namanya Pak Etwiori, ya orang Tepa ya, jadi pendeta di situ. Jadi doa Bapak kami yang saya tulis ini menggemparkan, meresahkan jemaat GPM Tomra sana. Ada yang berpikir saya gila ya, kok tulis begini, sinting lah. Ya iyalah. Tapi saya terus terang katakan buat Anda, para pemirsa YouTube, ternyata tulisan saya untuk doa ini tidak salah. Biasanya di kalangan GPM kalau habis doa syafaat biasanya diakhiri dengan doa Bapa kami. Nah, jadi usul saya kalau Anda seorang Suanggi kemudian Anda masuk gereja lalu selesai doa syafaat, sebaiknya Anda berdoa sesuai dengan doa yang saya tulis ini. Cocok buat Anda. Cocok buat Anda. Doa yang saya tulis cocok buat Anda. Jadi doa Bapa kami terbalik yang saya tulis ini, Bapa kami yang di neraka ini cocok diucapkan oleh para pendeta Suanggi yang bergereja Kristen Protestan. Doa Bapa kami yang saya tulis ini cocok diucapkan oleh para majelis Suanggi yang bergereja Kristen Protestan. Doa Bapa kami yang saya tulis ini cocok diucapkan oleh para tuagama Suanggi yang bergereja Kristen Protestan. Doa Bapa kami yang saya tulis ini cocok diucapkan oleh para jemaat Suanggi yang bergereja Kristen Protestan. Jadi orang-orang Suanggi yang bergereja Kristen Protestan cocok mengucapkan doa Bapa kami yang saya tulis ini. Ya, jadi isuona komuate mitali. Doa Bapa kami hai cocok untuk Mio. Ucap saya cocok. Entah pandita Mia ka, majelis Mia ka, tuagama Mia ka, jemaat Mia ka. Doa Bapa kami hai cocok tiomi. Naplola ta? Kesara munafik. Jangan munafik. Jangan terlalu munafik. Karena Matius 15 ayat 8 sampai 9 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Maksudnya bibir mengatakan Bapa kami yang di sorga. Tapi hatinya jauh daripada aku. Hati berkata Bapa kami yang di neraka. Loh kenapa Bapa kami yang di neraka? Ya karena Suanggi lah.
Karena Anda kan suanggi, Anda kan isuona komuate. Iya kan? Nyolamnya begitu. Malulah. Jadi begini intinya begini. Wahai para pendeta suanggi yang beragama. Wahai para pendeta suanggi yang bergereja Kristen Protestan. Stop. Ucap doa Bapa kami yang ada di Matius 6 itu. Ucap saja doa Bapa kami yang saya tulis ini. Wahai para majelis suanggi yang bergereja Kristen Protestan. Stop. Ucap doa Bapa kami yang ada di Matius 6. Ucap saja doa Bapa kami yang saya tulis ini. Wahai para tua agama suanggi yang bergereja Kristen Protestan. Stop. Ucap doa Bapa kami yang ada di Matius 6. Ucap saja doa Bapa kami yang saya tulis ini. Wahai para jemaat suanggi yang bergereja Kristen Protestan. Stop. Ucap doa Bapa kami yang ada di Matius 6 itu. Ucap saja doa Bapa kami yang saya tulis ini. Nih doa Bapa kami yang saya tulis nih. Ini cocok buat kalian nih. Cocok ya, doa Bapa kami cocok buat para suanggi ya. Cocok buat isugon-gona komuate ya, cocok. Baca ini. Cocok. Saya katakan cocok. Kemudian saya pada waktu saya sekolah itu topi saya itu saya tulis. Ya, ini sebelum saya kuliah ya. Jadi saya tulis di topi saya itu Devil 666. Ya, Devil 666. Devil itu bahasa Inggris yang artinya iblis. Kemudian saya tulis TU. T ini bermakna laki-laki. T ini alat kelamin laki-laki. Sedangkan U ini bermakna perempuan. Ini alat kelamin perempuan. Lalu di sini Markus Petrus ya, saya sendiri Markus Petrus. Karena tulisan TU ini lambang seks ini, pria wanita ini akhirnya ya entah bagaimana ya. Akhirnya saya menikah di satu tempat yang ada tulisan Jalan TU. Wah, cocok ya. Jadi saya Imam Markus Petrus, saya Raja Markus Petrus. Jadi memang seperti inilah. Doa ini cocok. Kemarin ya, ada yang bilang orang di kampung saya katakan buat saya bahwa di kampung saya itu sekarang itu suanggi merajalela. Saya katakan jangankan di kampung saya itu. Di kampung istri saya ini pun banyak yang belajar suanggi. Ingat di kampung saya itu orang GPM, Gereja Protestan Maluku. Di kampung istri saya ini pun orang GPM, Gereja Protestan Maluku. Nah, orang Kristen kok belajar suanggi? Ini bagaimana toh? Ya. Orang Kristen kok belajar mantra? Orang Kristen kok belajar sihir? Bagi Anda orang Kristen yang lagi belajar mantra, lagi belajar sihir, yuk ucap saja doa saya ini ya, doa yang saya tulisin, doa Bapa kami ini. Ucap saja terus terang dalam gereja Bapa kami yang di neraka. Itu kan jujur. Daripada Anda ucap Bapa kami di surga, padahal memang Bapa Anda kan di neraka toh. Jujur saja. Bikin malu-malu Kristen saja. Ingat video ini saya tidak menyerang GPM. Sama sekali tidak. Saya menyerang oknum-oknum. Bahwa ilmu sihir sudah ada dalam gereja. Dibawakan oleh siapa? Pendeta-pendeta lagi. Mantra itu apa sih? Mantra itu di kampung saya itu istilahnya baca 3 kali, tiup 3 kali. Jadi baca 3 kali, tiup 3 kali. Dan saya katakan buat Anda secara terus terang, ilmu gaib yang paling praktis itu, paling praktis di dunia itu
ada di Pulau Liti, khususnya Desa Tombrau. Sangat praktis. Saya katakan kenapa ilmu gaib di sana itu tidak ada persyaratan macam-macam seperti siap kerbau, siap siap bunga-bunga segala macam, makan biaya. Ilmu gaib di Liti itu tidak diajarkan secara ini bukunya dan kamu baca, tidak, ditransfer langsung otomatis Anda suanggi. Contoh ludah di mulut Anda, langsung Anda otomatis suanggi tanpa belajar mantra, langsung tahu. Ilmu yang paling praktis sedunia itu tidak buang-buang uang untuk beli ini beli itu. Ya paling di sananya ya tumpah supi sedikit ya. Pertama Tuhan, pertama riorsai, kedua upah tuare. Maksudnya pertama Tuhan, kedua teten moyang. Itu saja. Tidak sulit, no? Jadi seperti itulah. Wahyu pasal 12 ayat 11, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan karena mereka tidak mengasihinya, nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi iblis dikalahkan dengan itu. Jadi sesuai Wahyu 12 ayat 11, darah Tuhan Yesus HaMashiach berkuasa, 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 darah Tuhan Yesus HaMashiach berkuasa. YouTube saya ini cocok didengar, ditonton, didengar oleh para suanggi yang bergereja Kristen Protestan, mulai dari pendeta hingga majelis, hingga tua agama, hingga pengasuh, hingga jemaat biasa. Ya, sekarang ada istilah baru lah, diaken. Ya mungkin ada diaken suanggi juga ya. Bisa jadi ada diaken suanggi juga. Ya, jadi begitu. Oh ya, oke. Mantra itu biasanya memakai nama-nama orang yang sudah meninggal. Biasa begitu. Jadi untuk supaya Anda memahami, sebaiknya saya langsung minta Anda membaca kitab suci ya, yang menyangkut dengan ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu sihir ini. Ya, mulai dari Ulangan pasal 18 ayat 9 hingga 14, Imamat 17 ayat 7, Imamat 19 ayat 28, Imamat 19 ayat 31, Imamat 20 ayat 5 hingga 6, Imamat 20 ayat 27. Ya, Imamat 2. Ya, kemudian Keluaran pasal 22 ayat 18. Ya, saya pikir itu dulu. Jadi kalau siapapun Anda yang berhubungan dengan roh-roh orang mati, Anda berhubungan dengan setan. Anda tidak berhubungan dengan orang mati itu. Itu setan menipu Anda, setan menyamar sebagai roh-roh orang mati itu masuk ke dalam Anda ya. Ada banyak orang Kristen masih berhubungan dengan orang-orang mati padahal mereka ditipu. Itu setan. Ya, itu bukan leluhur Anda, itu setan. Anda ditipu. Jadi silakan baca ayat-ayat yang tadi saya sudah berikan. Khusus untuk roh-roh orang mati itu silakan baca Imamat 19 ayat 31, Imamat 20 ayat 27, itu sudah jelas itu perintah Tuhan, itu Tuhan larang ya. Jadi oke. Mungkin sekian dulu ya sampai di sini. Lalu sebelum saya tutup, nih, lihat doa ini. Nah, doa ini cocok buat para suanggi. Doa ini cocok dibacakan oleh para suanggi yang bergereja Kristen Protestan.
Bagaimana doa yang satu di sini cocok buat Anda? Para suanggi. Halo. Para suanggi ya. Doa ini cocok buat Anda? Wahai para pendeta suanggi yang bergereja Kristen Protestan. Mulai sekarang baca doa saya ini ya. Ya. Wahai para suanggi bergereja Kristen Protestan, stop baca doa Bapa kami di Matius pasal 6. Baca saja doa saya ini. Wahai para pendeta suanggi yang bergereja Kristen Protestan, stop ucap doa Bapa kami di Matius 6. Ucap saja doa saya ini ya dalam gereja. Wahai para majelis suanggi, wahai para petua agama suanggi, wahai para diaken suanggi, wahai para pengasuh suanggi, wahai para jemaat suanggi yang bergereja Kristen Protestan, stop baca doa Bapa kami yang ada di Matius pasal 6 itu. Baca saja doa Bapa kami yang saya tulis di kertas ini ya. Saya baca lagi ya, biar lebih jelas Anda dengar ya. Sebelum saya tutup saya baca lagi ya. Oke? Pasang telinga baik-baik. Dengarkan ini. Bapa kami yang di neraka, dikuduskanlah nama setan. Datanglah kerajaan setan. Jadilah kehendak setan di bumi seperti di neraka. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang banyak, dan janganlah ampuni kami akan kesalahan kami, sama seperti kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bawalah kami ke dalam pencobaan, jangan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana? Doa ini cocok buat Anda? Silakan ucap dalam gereja ya. Ucap dalam gereja saja. Tidak usah malu, jujur saja. Nah, Matius 15 ayat 8 hingga 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Maksudnya, bibir Anda katakan, Bapa kami yang di sorga. Tapi hatinya jauh daripadaku. Hati Anda berkata, Bapa kami yang di neraka. Karena Anda suanggi. Isguna kumate miyane. Mila hasrami kovso. Putra palik mide. Pudi akle. Lasra kovse. Jadi iskon gone mide. Ucap saja. Mikot meka doa yang asusur tadi. Pandita miyaka, diaken miyaka, majelis miyaka, tua agama miyaka, jemaat miyaka. Ya. Oh apa? Ucap doa. Mikota doa Bapa kami yang mereka susur tadi. Cocok tio me. Siapa mulia kerei, percuma masuk gereja. Kalau suanggi percuma masuk gereja. Stop masuk gereja juga. Stop jadi pendeta. Stop jadi diaken. Stop jadi majelis. Stop jadi tua agama kalau suanggi. Percuma. Percuma. Jadi saya tutup. Saya katakan kepada Anda bahwa dasar daripada Protestan adalah Roma pasal 1 ayat 17 dan Efesus pasal 1 ayat 4. Itulah dasar Protestan. Dan inti dari gereja Protestan, gereja Kristen Protestan adalah Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Saya katakan ulang sekali lagi bahwa dasar dari gereja Kristen Protestan adalah Roma pasal 1 ayat 17 dan Efesus 1 ayat 4. Dan inti dari gereja Kristen Protestan adalah Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Untuk Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10 aplikasinya, silakan nonton video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus. Saya pikir sampai di sini